Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa yang berbahagia, hari ini kita akan melanjutkan mengaji kitab Bada'i'uz Zuhur, yang mana kita telah pada bagian yang ketiga. Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kolam, lauhil mahfuz, arus dan lain sebagainya, maka berikutnya Allah menciptakan langit dan bumi. Bagaimana kita ketahui bahwa bumi ini menurut beberapa penelitian kaum orientalis atau orang-orang barat dijelaskan bahwa bumi bentuknya adalah bulat. Terlepas itu kita tahu atau tidak, mengapa kita mempercayai juga bumi adalah bulat? Karena sejak dari kelas SD kita juga diajarkan dalam ilmu pengetahuan alam, bumi itu adalah bulat. Namun dalam kitab Bada'i'uz Zuhur ini dijelaskan bahwa walaupun ada ulama yang sepakat menyatakan bahwa bumi adalah bulat, tetapi sebagian ulama lagi mengatakan bumi adalah berupa hamparan yang sangat luas. Ibaratkan bagaimana telur ayam yang diceplok, ya, kuningnya adalah bumi, putihnya adalah lautan, berupa hamparan luas. Ini juga tidak bisa kita nafikan. Mengapa? Karena kalaupun toh bumi itu dikatakan bulat sebagaimana dalam pelajaran IPA yang kita terima, itu karena memang benda sebesar apapun kalau dilihat dari jarak yang sangat jauh tentu seperti bulatan. Nah, di sini kita diajarkan untuk tidak sepenuhnya percaya kepada ilmu pengetahuan alam yang kita terima di SD, karena referensinya ini merupakan dari orang-orang barat yang notabene adalah orang non-Islam. Sehingga kalau misalkan orang non-Islam itu ingin menipu kita orang-orang Islam, itu sangat wajar sekali. Baik, terlepas dari itu semua, dalam Al-Quran dijelaskan bahwa bumi itu ada tujuh macam. Berarti kalau bumi itu adalah bulat, maka keenam bumi yang lain merupakan planet-planet besar yang ada di sekitar bumi, seperti Mars, Jupiter dan lain sebagainya. Tetapi kalau bumi adalah hamparan luas, maka bumi tujuh itu ya sab-saban, ada sab 1, sab 2, sab 3, sab 4 sampai dengan sab 7. Dan ini sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam kitab Bada'i'uz Zuhur. Bahkan dalam kitab Bada'i'uz Zuhur ini dijelaskan semua penghuni bumi yang tujuh, mulai bumi pertama sampai dengan bumi yang ketujuh. Bumi yang pertama namanya adalah bumi adim, di mana bumi adim ini dihuni oleh makhluk-makhluk yang paling dicintai oleh Allah dan paling sempurna, yaitu saya dan tentunya semua pemirsa. Maksudnya adalah manusia. Manusia adalah makhluk yang menetap di bumi pertama, yaitu adim. Makhluk yang paling sempurna, sempurna akhlaknya, sempurna peradabannya, dan sempurna kejadiannya, yaitu anak cucu Nabi Adam. Bumi yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, semuanya dihuni oleh makhluk Allah, tapi tidak sempurna. Contoh, seperti bumi yang kedua ini dihuni oleh makhluk-makhluknya Allah, yang kepalanya itu bentuknya seperti kepala manusia, tapi mulutnya seperti mulutnya babi. Sedangkan tubuhnya seperti tubuhnya hewan-hewan lain, seperti kambing, sapi, dan lain sebagainya. Bumi berikutnya, makhluknya justru lebih buruk lagi. Terdiri dari ular-ular panjang dan besar yang kejadiannya bentuknya tidak sesempurna manusia. Bahkan yang terakhir, bumi yang ketujuh itu dijelaskan di sini adalah bumi yang dihuni oleh syaitan, yaitu setan secara fisiknya setan. Kalau ada orang jahat bersifat kesetanan itu sifatnya setan. Tapi ini yang
menghuni bumi yang ketujuh, bumi yang paling bawah, itu adalah setan. Makhluk-makhluk terburuk yang nantinya akan menjadi penghuni neraka. Na'udzubillah min dzalik. Sebagaimana dengan bumi yang tujuh, maka Allah juga menciptakan langit yang tujuh. Dan langit ini kalau kita belajar IPA, di IPA itu enggak ada istilah langit. Adanya adalah angkasa raya. Padahal dalam Al-Quran jelas-jelas Allah menciptakan langit dan bumi yang jumlahnya ada 7. Langit ini juga sap-sapan, tingkat-tingkatan. Ada tingkat langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai dengan yang ketujuh. Dan langit pertama, yaitu langit yang paling dekat dengan bumi kita Adim ini, dihuni oleh makhluk Gusti Allah yang bernama jin. Nah, jin ini merupakan satu-satunya makhluk yang hampir setara dengan manusia, karena mereka sama-sama punya kitab untuk menjalankan ibadah. Bagaimana firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan merekalah, yaitu jin dan manusialah, yang nantinya akan menghuni surga dan neraka di alam akhirat. Yang nantinya di alam akhirat akan menjalani hisab dari amal perbuatan manusia. Yang artinya, kalau manusia punya kewajiban menyembah Allah, percaya kepada Rasulullah, jin juga sama. Kalau manusia punya ada yang bersifat berwatak baik, berwatak buruk, jin juga sama. Bahkan khilqah atau bentuknya jin juga berbeda-beda. Cuman yang membedakan, kalau manusia batasan waktu usianya paling lama ya 80-90 selesai meninggal dunia, wafat. Tapi kalau jin itu ratusan tahun hidupnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kelahiran manusia. Kelahiran manusia itu kalau ada orang melahirkan paling 2 itu kembar. Kalau ada manusia melahirkan kembar 4, 5, 6 itu sudah rame, termasuk aneh. Tapi kalau jin sekali melahirkan ratusan, sehingga banyak sekali jin-jin yang ada di langit yang pertama itu. Jadi pertumbuhan jin dengan manusia tidak seimbang, lebih banyak jin. Sedangkan kematiannya, usianya lebih panjang. Jadi kehidupan di sana jauh lebih lebih ruwet karena penghuninya terlalu banyak. Dan yang membedakan lagi bahwa hampir semua jin itu bisa melihat aktivitas manusia, sedangkan manusia hanya beberapa saja yang bisa melihat aktivitas jin. Baik itu secara khilqahnya memang dia punya keistimewaan indera keenamnya jalan, atau dengan cara riyadhah. Nah, riyadhah itu menghafalkan atau membaca wiritan yang nantinya bisa melihat jin. Tapi kalau jin hampir semua rata-rata bisa melihat aktivitas manusia. Kemudian langit yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam itu juga dihuni oleh makhluk-makhluknya Allah yang juga tidak sesempurna manusia, tetapi lebih kasat mata daripada jin. Dan yang ketujuh, langit yang ketujuh itu dihuni oleh para malaikatnya Allah yang jumlahnya tiada terbatas. Ingat ya, jumlah malaikat bukan 10 seperti yang di pelajaran PAUD TK, itu bukan ya. Itu adalah 10 yang wajib diketahui. Jumlah aslinya tidak terbatas karena malaikat itu dalam setiap hari, setiap waktu meningkat jumlahnya. Baik, untuk kali ini cukup sekian, semoga bermanfaat. Nanti kita lanjutkan pada mengaji kitab Bada'i Zuhur berikutnya atau edisi yang keempat. Semoga bermanfaat. Untuk lebih jelasnya bisa dibaca sendiri dalam kitab Bada'i Zuhur. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.